Sebetulnya kalau isi surat Tembagauling ini duluan yang disampaikan dalam isinya untuk mempelai perempuan dan laki-laki, dikasihkanlah sirih atau burangir kepada pengantin perempuan dan laki-laki atau tun di badan itu, artinya atau tun ini biar sehat dibawa sampai ke lapangan ataupun ke galanggang. Itulah isinya satu. Baru dipakaikanlah pakaian adat. Setelah dibaca surat Tembagauling ini yang isinya itu menyurdukan lapuran atau burangir, dipakaikanlah pakaian adat. Yaitu itulah namanya pakaian untuk si perempuan itu ada khususnya yang perempuan dibilang baju-baju mahinjang sama bulang, sama ada namanya jarunjung, sama kerisnya. Dan di kukunya pun ada juga kuku adatnya khusus. Baru ada juga di pergelangan tangannya ini juga ada juga ini apanya, gelangnya. Kalau sama laki-laki itulah tadi dipakaikan habku kan. Baru baju godangnya, jasnya itu pun kalau intinya dipakaikan ini kan ada bacaan surat Tembagauling ini nanti kalau udah menortor nggak boleh dicontoh yang pakaian pengantin ini. Itulah apanya intinya, kenapa dibedakan pakaian orang itu nggak boleh dicontoh, karena orang itu udah dirajakan. Itulah rajanya saat waktu di pesta ini, siapapun nggak boleh menyontoh pakaian orang itu. Setelah nyampe ke galanggang, setelah dibacakan yang namanya surat Tembagauling ini adalah peraturan untuk menortor. Itu pun di dalam surat Tembagauling itu yang duluan menortor itulah orang tua daripada si laki-laki sama kahangginya, suhut bolen namanya. Baru berjajaran sampai kahangginya semua sama kahanggi Pareman. Habis itu di belakangnya ada anak boru untuk mengayapinya. Habis suhut ini menortor, baru gilirannya anak boru. Itu pun termasuk di dalam surat Tembagauling ini dibacakan. Habis anak boru namanya kan baru pisang raut. Habis pisang raut menortor baru mora. Mora ini khusus dia tortornya harus dijemput pakai, kalau di sini namanya sabe-sabe. Tandanya hormat kepada seluruh moranya. Baru jajarannya lagi habis itu baru di barisan kerajaan, habis mora kerajaan lain. Atau Bang di Huta sampai Raja Panusunan Bulung. Habis Raja Panusunan Bulung baru gilirannya ke perempuan, termasuklah orang tua daripada laki-laki ini. Nah, terus jajarannya kayak gitu juga, baru nanti ke anak gadis. Anak gadis ini pun duluanlah anak gadis suhut bolon, anak gadis yang punya pesta sama kahangginya. Begitu juga sama anak borunya, begitu juga baru pandongani. Kalau pandongani dibilang yang menemani si perempuan tadi, yang apanya, borunya ataupun pengantin perempuannya. Habis pandongani baru itulah boru sama bayo pangolinya sama pengantin berdua, itulah tortornya. Habis itu baru dibawa ke tapian raya bangunan. Ketapian raya bangunan itulah namanya memangirkan aposoon, habujingan, kegadisan, kelajangan. Dipanggilkanlah udah masuk alam matua bulung ataupun udah jadi ada tanggungan. Habis itu disitulah dinobatkan sebagai gelar. Nah,
dikasihkan lagi lartis ya di dalam di tapian raya bangunan, baru pulanglah ke rumah, udah ditunggu sama upa-upa di situ. Adalah pengupa pardomuan katanya, pardomuan badan Tondi, itulah yang dinampakkan dalam rumah itu. Itulah isi daripada surat Tembagauling.